wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina, nabi kita yang kita cintai, wa habibina wa syafi'ina, yang amanah yang cerdas. Mari sehingga bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib SMK Muhammadiyah Salatiga yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kita refreshing, tidak cuma refreshing ini, kita hari ini baru membaca ayat-ayat Allah yang berupa besarannya. Ayat Allah itu ada dua, qauliyah dan kauniyah. Qauliyah itu adalah Al-Quran yang berupa tulisan, yang berupa syariat-syariat yang tertulis, sedangkan kauniyah adalah alam semesta ini, di mana kedua-duanya memiliki satu syariat yang patut kita pelajari semuanya sebagai seorang hamba muslim untuk tadabbur. Tadi disampaikan oleh Rasul tadi, tadabbur adalah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut kita syukuri bersama-sama. Salawat serta salam senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dan himbauan pada malam hari ini, insya Allah ini jadi satu memori yang tidak terlupakan. Bisa untuk cerita anak cucu kita, cicit kita nantinya. Di SMK Muhammadiyah ada satu kegiatan tadabbur, dan pada saat tadabbur wayai sholat ya sholat begitu nggih, wayai apa ini bergurau juga bergurau. Ini satu alamiah. Jadi ya memang tidak ada bedanya antara murid dan guru. Ya ini alam kita yang sempat ini juga, membuat kita sama nih. Bergurau itu juga diperbolehkan. Rasulullah juga seorang sosok yang sering membuat sahabat ini ketawa, senyum dan sebagainya. Bukan kemudian ibadah sholat di masjid, puasa dan sebagainya, bukan itu saja. Baik jemaah semuanya, bahwa ayat Allah yang berupa kauniyah ini memunculkan suatu ilmu dan sains. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu, orang barat sana itu membaca pada ayat-ayat Allah yang berupa kuasa Allah ini. Nah, kita yang punya ini kadang-kadang tidak belajar secara serius tentang teknologi ini, sehingga sering kali kita melihat perkembangan di barat sana lebih satu langkah daripada
negara muslim demikian. Sama semuanya, jadi kalau kita lihat pada malam hari ini, kalau kita sandingkan pada firman Allah, itu adalah ayat Ar-Rahman. Ini Pak Arfan tentu bisa mengkoreksi apa yang saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insanu Khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamara bihusban. Wan najmu was-sajru yasjudan. Was-sama'u fa'arafa'aha. Apa bumi? Ya, tadi timbangan mizan. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas rahmannya, kasih sayangnya kepada makhluknya, tidak melihat apakah itu beriman atau tidak. Jadi jangan kemudian kita melihat kenapa tidak sholat, kenapa tidak beriman, kemudian secara ekonomi itu lebih daripada kita. Jadi siapa yang sungguh-sungguh kemudian bisa ilmu yang ada pada dirinya itu ditekuni dan sebagainya, dia akan didapatkan. Nah kemudian nanti perbedaannya apa orang yang tidak beriman mendapatkan sesuatu yang diusahakan dengan orang yang beriman? Tentunya berbeda. Karena orang yang beriman itu hidupnya tidak cuma di dunia, Bapak Ibu sekalian, tapi abadan abadi di akhir nanti. Sehingga jangan kemudian kita merasakan tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Jangan demikian. Karena hakiki kehidupan adalah di akhir nanti. Sehingga pada saat sama-sama kita memiliki kemampuan, kemudian menguasai ilmu pengetahuan, antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman mungkin bisa sama. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di surat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, setelah itu Allah memberikan makhluknya itu pembelajaran, menjadi bisa berkomunikasi dan sebagainya. Kemudian Allah memberikan satu ilustrasi di Ar-Rahman ini bahwa matahari, bulan yang kemudian orbit pada orbitnya, bergerak pada orbitnya, dan kemudian bisa dipakai untuk satu acuan waktu dan sebagainya. Dan ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita nyaman di dunia ini. Itu adalah satu anugerah dan kuasa Allah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah merenungkan bagaimana Allah menciptakan dan kemudian semuanya serba aman, dunia tidak tanah yang kita injak ini tidak gempa, tanah yang kita injak ini subur dan sebagainya, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ini yang sering kita lupakan semuanya. Manusia sering melupakan nikmat, tapi manusia selalu ingat akan keberkahannya. Sehingga kalau diberikan satu masalah sedikit saja, sudah merasakan bahwa Allah tidak adil.
Ini jangan demikian sebagai seorang yang beriman. Kemudian kalimat wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tadi sudah disampaikan oleh jamaah semuanya. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Ini kalimat ini di dalam surat Ar-Rahman berjumlah 31. Kenapa diulang-ulang yang demikian? Ini kita disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melihat kita kemudian berjalan di dunia ini dengan kenikmatan yang begitu banyaknya, dan bagaimana bersyukur atas apa pemberian Allah Subhanahu wa taala.